Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, semangat di hari yang baru ini. Sabda hidup kembali menyapa hati kita. Hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Para sahabat yang terkasih, manusia debu tanah adalah manusia yang tidak sempurna. Saya dan para sahabat adalah orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi hari ini Tuhan mengetuk pintu hati kita, memanggil kita untuk bergerak maju, melangkah, melewati tapal-tapal batas manusia untuk belajar kemurahan hati Tuhan. Bagaimana kemurahan hati Tuhan ini dalam keseharian hidup kita? Nah, ada sebuah kisah inspiratif dari Hong Kong. Dengan situasi virus corona saat ini, ada seorang pengemis, umurnya sekitar 60-an tahun. Dia duduk di pinggir jalan, pakaiannya compang-camping. Dan banyak orang lewat di situ lalu beri masker untuk si pengemis ini. Termasuk seorang pemuda lewat dan beri masker untuk dia. Nah, beberapa saat kemudian si pengemis ini dia menjual semua masker ini untuk beli makan siang. Televisi Hong Kong kemudian mewawancara pemuda ini. Tadi kami lihat kamu beri masker untuk si pengemis. Bagaimana perasaanmu ketika dia menjual masker itu? Jawaban yang keluar dari mulut si pemuda sangat bijak. Dia berkata demikian, hatiku untuk berbagi. Si pengemis, dia menjual masker untuk beli makan siang. Siapakah aku ini untuk menghakiminya? Dia butuh makanan. Wow, para sahabat yang terkasih. Mendengar ini hati saya sangat bersuka cita. Karena Injil benar-benar hidup. Berbagi itu indah tanpa harus menghakimi. Para sahabat yang terkasih, jelas sekali Tuhan sudah bermurah hati, bahkan sedang dan akan terus bermurah hati kepada kita semua. Kisah Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Bagaimana Allah mengasihi manusia sehingga Kristus datang ke dunia. Peristiwa inkarnasi itu adalah peristiwa Yesus melepaskan jubah kemuliaannya, masuk kepada realitas dunia, mengenakan baju manusia kita. Dia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Inilah kemurahan hati Tuhan yang setiap saat memberi kita nafas kehidupan, para sahabat. Rezeki yang berlimpah atau juga melalui tantangan-tantangan yang ada, kita diuji apakah kita bermurah hati seperti Tuhan. Nah, sekarang bagaimana saya dan para sahabatnya? Bermurah hati itu panggilan ilahi. Itu berarti bahwa kita dipanggil untuk bermurah hati. Tetapi sebetulnya para sahabat yang terkasih, bermurah hati juga
Tidak mudah loh. Banyak pengalaman dalam hidup ini. Ketika kita bermurah hati, kita kasih 1, minta 2. Kita kasih 2, minta 4. Nah kalau kita tidak kasih para sahabat, kita dibilang, wah pelit banget si orang ini. Nah, kemudian inilah bagaimana kita dihantar. Pertanyaan berikutnya, apakah kita berhenti bermurah hati? Mari kita lihat Injil katakan dengan indah. Berilah, maka kamu akan diberi. Kamu akan diberi, Tuhan akan memberi kita berkat-berkat dengan cara Tuhan yang istimewa. Yang penting bahwa sekarang hati kita terbuka seperti pemuda tadi. Dia memberi dengan ketulusan, tanpa dia memperhitungkan dia balas atau tidak. Karena dengan pemberian itu, dalam kitab suci Injil Matius bab 6 ayat 3 sangat jelas. Yang kamu beri oleh tangan kananmu, hendaknya tidak diketahui oleh tangan kirimu. Atau boleh katakan bahasa anak milenial zaman sekarang dikatakan demikian. Kamu beri oleh tangan kanan, tangan kirimu bro, jangan selfie. Itu berarti bahwa pemberian secara tersembunyi untuk tidak diketahui oleh banyak orang bahwa saya beri ini, beri itu untuk sesama. Tidak. Yang paling utama adalah kemurnian hati. Dan yang terakhir para sahabatku yang terkasih, ketika kita memberi, maka jiwa-jiwa pembebas ada di sana. Saya membebas diri saya dengan memberi, tanpa memperhitungkan apa yang saya beri kepada siapa atau apa latar belakang. Yang penting bahwa hati yang murni untuk memberi. Dan kemudian tentu saya membebaskan orang yang menerima pemberian saya. Pemberian bisa dalam bentuk materi, tetapi juga pemberian adalah hati yang berdoa untuk sesama. Saya percaya bahwa kita dipanggil pada situasi seperti ini. Memberi memang tidak mudah karena kadang-kadang kita ditolak. Kadang-kadang ya kita diomongin, tetapi jangan pernah berhenti. Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk memberi nafas kehidupan, memberi berkat-berkat dalam bentuk yang unik, dan Tuhan memberi itu dengan sukarela. Mari kita memberi. Sabda Tuhan hari ini, berilah maka kamu akan diberi. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui.